Dari kode dulu. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ya, arsitektur single layer perceptron. Kemarin kita sudah bahas juga gitu ya. Ini review aja. Bentar. Ya, ini single layer perceptron. Kita punya neuron input, kemudian apa namanya? Tadi ada bobot. Nah, ini ada summing function, kemarin jadi linear garis lurus itu kan ya. Kemudian ada fungsi aktivasi. Nah, ini kita ada prestasinya. Summing function kemarin yang garis lurus itu kemarin kita pakainya theta 1 kali x1 plus theta 2 x2 dan seterusnya plus bias ya. Nah, ini ada input layer dan output layer. Ya. Nah, ya seperti kemarin ini jadi memang di single layer perceptron ini ya sebenarnya ANN secara general itu adalah kita itu ingin membentuk bidang pemisah ya atau fungsi pemisah gitu ya. Bisa berupa garis ataupun kombinasi garis. Nah, tapi kalau untuk yang paling sederhana single layer perceptron dulu itu ya wujudnya hanya satu garis kemarin ya, seperti data yang Mary's rating and John's rating gitu ya. Itu kan decision boundary-nya itu adalah berupa garis lurus. Jadi misalnya yang di bawah garis adalah kelas 1, sedangkan yang di atas garis ini zona kelas 0, misalnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita kembangkan ya. Ternyata juga ngajar ya, sebentar. Nah, ini ya kita bisa lihat waktu John's rating dan Mary's rating kemarin untuk menentukan apakah saya nonton watching movie atau enggak gitu ya. Itu berdasarkan teman-temannya gitu ya. Testimoni dari teman-temannya yaitu Jones dan Mary. Kita plot di scatter plot 2 dimensi, ternyata bisa dipecahkan dengan satu garis gitu ya. Contohnya ini ya, contohnya misalnya yang paling kiri ini ya. Yang paling kiri ini kita bisa pecahkan dengan satu garis. Jadi hanya dengan satu garis itu bisa secara baik gitu ya, bisa memecahkan, bisa mengklasifikasikan mana kelas merah dan kelas biru. Jadi misalnya ini zona yang bawahnya garis dia adalah kelas merah dan zona yang atasnya garis adalah kelas biru. Nah, kemarin kita belajar gimana nih cara dapat garisnya ya. Karena garisnya kan bisa macam-macam gitu ya, bisa begini atau mungkin saya pakai garis lurus ini juga bisa gitu ya, atau ya bisa begini. Tapi kita harus memilih yang paling baik. Yang paling baik itu adalah yang performanya paling baik. Kemarin kita udah bahas terkait hal tersebut. Nah, terkait dengan problem atau masalah gitu ya, case atau masalah yang bisa dipecahkan dengan atau bisa dipecahkan atau bisa diklasifikasikan datanya itu dengan satu garis lurus, itu disebut dengan linear problem. Jadi yang paling kiri ini adalah LP ya, linear problem ya, atau permasalahan garis lurus gitu ya, linear problem. Nah, ini yang nah sekarang kenyataannya dalam real world gitu ya, ya tidak semua problem itu pasti linear, pasti mungkin bisa lebih kompleks gitu ya, atau bahkan kita bisa bilang sudah jarang yang wujudnya problem itu linear problem gitu ya, karena sudah semakin kompleks. Nah, contohnya adalah ini ya, apa namanya, gambar di sebelah kanannya. Nah, ini mungkin saya minta tolong ke Mas Afif Alauddin Falah ya, ada ya Mas Afif ya? Mana Mas Afif? Memungkinkan untuk mikrofon on? Iya, Bu. Oh ya, Mas Afif. Kalau menurut Mas Afif ini kalau untuk case yang sebelah kanan ini ya,
Ini kira-kira bisa tidak dipecahkan dengan bisa nggak zona kelasnya itu ya dipisahkan dengan satu garis lurus? Tidak bisa, Bu. Kalau gitu butuh berapa? Ini untuk memisahkan yang Biru bulat dan yang sendiri merah. sama. Oh ya. Mm-mm. Eh, Zona menurut biru saya, dan zona merah. Mm-mm. menurut saya untuk pemisahannya nggak pakai garis sih, Bu, pakai yang non linear sih. Non-linear tuh gimana maksudnya? Suaranya kedengeran. Eh, Kalau misalkan menggunakan linear berarti akan tetap nanti jadinya yang bulat bakal kepisah dua-duanya, Bu. Tapi kalau pakai yang sebentar, Bu. Kalau menggunakan kombinasi linear, bisa nggak kira-kira Mas Afif? Mungkin kalau pakai kombinasi linear dua garis mungkin. Dua garis ya. Ya, untuk berapa tadi? Iya, dua garis, Bu. Oh ya, oke. Ya, makasih Mas Afif ya. Ya, jadi ini kalau misalnya eh, kita gunakan kalau satu garis ya, nggak mungkin ya, karena misalnya kita sama dengan yang grafik apa problem yang sebelah gini, nah merahnya kan tetap ikut ya ke zona yang salah. Nah, jadi at least kita butuh dua garis. Nah, jadi zonanya gini. Nah, tadi Mas Afif bilang, tapi yang merah terpisah, Bu. Nggak masalah, karena kita zonanya berarti in range ini, maka dia masuk biru, else dia masuk merah. Kan gitu, kalau kayak komputer ya. Jadi, ini sudah terpisahkan dengan baik. Nah, ini at least kita butuh dua garis, ya. Butuh dua garis. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya scatter plot ini ya, baik yang kiri dan maupun yang kanan bagian di sini itu merepresentasikan apa namanya logic problem ya. Jadi yang ini adalah OR ya. OR itu dia kalau X1-nya 0, X2-nya 0, 0 itu kan salah ya, false, maka hasilnya false. Sedangkan yang lain, kalau OR ini kan true ya. Nah, kalau yang di sini merepresentasikan XOR, Mas Ahmad Alaik bisa memungkinkan mikrofon on? Iya Bu, bagaimana Bu? Ya, kalau XOR itu dia masih, Mas Ahmad Alaik masih ingat nggak operasi XOR itu dia bernilai true atau satu jika apa? Udah lama ya, logika informatika ya. Iya Bu, udah lama, agak lupa Bu. Oh ya Tapi lupa, nggak pernah dipakai lagi ya. Ya tapi iya, kalau anak komputer harus tahu loh nanti ya, Mas Ahmad Alaik ya. iya Bu. Oke, Mas Albertus Handi Pramana. Iya, Bu. Silakan Mas Albertus ya. Kalau XOR, dia nilainya satu atau true jika? Jika berbeda sebenarnya. Hah? 0 atau 1 0 gitu. Nggak terlalu terdengar itu? Apakah bisa didengar, Bu? Cek, cek. Kayak urut gitu. Sekarang bagaimana, Bu? Dengar ya? Bentar ya, coba volume atau tadi. Tadi misalkan dulu. XOR itu bernilai 1 ketika berbeda gitu. Misal true false atau false true. XOR itu bernilai satu jika berbeda ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya di sini X1-nya adalah 0, X2-nya 1, 0, 1, atau di sini 1, 0, maka dia baru bernilai 1 ya, yang warna biru ini. Sedangkan kalau sama, maka dia bernilai false ya, atau wrong class ya, merah di sini.
Nah, inilah nanti kalau misalnya Anda baca textbook atau referensi, kok ada yang menyebutkan bahwa XOR itu merupakan nonlinear problem gitu. Itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi bahwa XOR problem itu tidak bisa dipecahkan, proses klasifikasinya ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan satu garis linear ya. Jadi itu disebut dengan non-linear problem. Jadi di sini adalah NL ya, non-linear problem, sedangkan di sini adalah linear problem ya. Nah, kalau linear problem itu bisa kemarin satu garisnya seperti kasusnya case-nya yang watching movie, ini bisa pakai apa namanya single layer perceptron ya. Nah, tapi kalau yang dua garis seperti ini ya berarti menggunakan kombinasi ya, kombinasi dari single layer perceptron. Nanti kita akan masuk ke multi neural network atau dengan algoritma pembelajaran backpropagation itu jadi multi layer perceptron gitu ya, struktur MLP dan backprop algorithm kayak gitu ya. Nah, contoh yang lain adalah yaitu menggunakan contoh yang lain ya, yang nonlinear ya, yang lebih mungkin Anda melihat itu adalah dengan contoh di samping kanan ini gitu ya, yang nonlinear ya, bahwa ya ini bukan garis lurus tetapi kita bisa menggunakan ya, idenya adalah combination of linear gitu. Jadi mengkombinasi dari beberapa garis lurus. Nah, itu karena ya ini disebut dengan nonlinear problem jelas ya, karena solusinya membutuhkan lebih dari satu garis lurus. Jadi misalnya seperti ini, satu ya, kemudian 2 ya, 3 misalnya, kemudian 4 ya. Nah, ini ya kita dengan 4 garis at least ya, sedikitnya bisa gitu ya. Walaupun di sini ada ini, kita bisa tambah lagi mungkin supaya lebih smooth, yaitu 5 garis gitu ya. Saya seperti itu. Kemudian data yang seperti ini, yang seperti lingkaran ya, lingkaran ya, tapi kurva ini, kurva tertutup ya. Nah, kurva tertutup ini kita bisa dekati gitu dengan ya mungkin at least 4 garis lurus juga gitu ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, jadi kita membawa problemnya, membawa solusinya gitu ya. Kalau linear itu jelas bahwa problem itu bisa diselesaikan dengan satu garis lurus. Tetapi kenyataannya problem tentunya di real world itu tidak ada yang sesederhana ini gitu ya. Pasti membutuhkan pasti lebih kompleks ya contohnya, dan ya tergantung keadaan juga dan sebagainya, sehingga contohnya di sini ya itu kita membutuhkan kombinasi dari beberapa garis lurus, at least 2 ya, ini 2 garis lurus, di sini ada 4, ada 5 gitu ya. Nah, bagaimana kalau begitu metodenya gitu? Kalau yang di sini kita satu garis lurus kita menggunakan single layer perceptron. Lalu bagaimana yang di sini ya? Nah, yang di sini kita menggunakan kombinasi dari single layer perceptron yang disebut dengan multi layer neural network ya. Nah, ini multi layer neural network contohnya juga ya. Ya ini ya. Kemudian tadi ada sedikit review juga untuk fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini macam-macam yang pernah saya sampaikan. Itu adalah yang sigmoid ya. Ini adalah fungsi sigmoid ya. Tapi ada beberapa yang lain. Ada Gaussian, ada tangan. Yang perlu dipahami bahwa fungsi aktivasi tadi sebenarnya adalah normalisasi ya, dari 0 sampai 1 atau dari range tertentu. Misalnya kalau 10H ini adalah dari -1 ke 1. Jadi tujuannya sama seperti penjelasan saya di pertemuan yang lalu. Kita normalize. Nah, dengan menormalisasi kita bisa menentukan threshold. Misalnya thresholdnya di sini, jadi menentukan thresholdnya dengan lebih fair.
lebih adil gitu ya, lebih make sense. Jadi bisa di sini tengah-tengah 0,5 gitu ya. Ini juga di tengah-tengah, ini 0,5. Saya di sini tengah-tengah nih 0. Jadi kalau apa namanya, lebih dari 0,5 maka dia masuk kelas berapa ya, kurang dari 0,5 dia masuk kelas berapa. Misalnya ini masuk kelas 1, ini masuk kelas 0 gitu ya. Ya, jadi itu tujuan dari activation function. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini untuk linear dan non-linear problem. Jadi kalau kombinasi tadi ya, yang non-linear problem adalah kombinasi dari beberapa garis lurus, terus bagaimana penyelesaiannya? Berarti kita menggunakan kombinasi dari beberapa singular perseptron gitu. Nah, maka arsitektur yang dihasilkan gitu ya, itu akan lebih kompleks ya. Nah ini ya, ini contohnya kalau kita pakai playground TensorFlow ya, tadi ini yang bisa dipecahkan dengan satu garis lurus, ini dipecahkan 2 garis lurus ya. Kemudian ini adalah data spiral ya, data spiral ini. Nah ini pakai neural network juga bisa sebenarnya, cuman agak berat gitu ya. Nanti Anda bisa mencoba sendiri di playground TensorFlow ya. Itu agak sulit ya. Nah ini kalau Anda pelajari di mana? Di machine learning kemarin, ini data spiral ini paling suitable di solve dengan support vector mesin ya. Tapi dengan neural network sebenarnya bisa, tapi harus deep sekali. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ini kemudian berikutnya ini yang bentuk lingkaran, kita bisa menggunakan kombinasi beberapa garis gitu ya. Nah, jadi ini kita memang bawa dari garis lurus, kemudian kombinasi dari beberapa garis lurus. Nah, ini contohnya ya. Kita misalnya punya data lingkaran gitu ya, data lingkaran ini sebentar ya, dulu ini ya coretannya. Ini garis lurus, ini lingkaran gitu ya. Kalau misalnya satu garis lurus kan kita pecahinnya pakai singular perceptron ya. Di sini singular perceptron ya. Nah, singular perceptron dia hanya punya, ya ini contohnya yang punyanya Mary and Jones, hanya punya input input layer dan output layer. Nah, sekarang kalau kombinasi gimana? Misalnya kalau 2 garis ya. 2 garis tadi yang XOR ya, itu berarti ada 2 garis, ada 2 SLP. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua gitu ya. Inputnya kebetulan sama karena dia ada di domain problem yang sama ya. Jadi ada 2 gitu ya. Gini ada 2. Ini yang pertama SLP1 dan SLP2. Kemudian kita kombinasi ya. Kita kombinasi menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah SLP1-nya ya. Seperti ini. Inputnya masih sama Mary and Jones ya. Kemudian ini adalah SLP yang kedua gitu. Dikombine. Nah, bagaimana mengkombinasinya? Berarti kan dikombinasi kemudian dijadikan satu ya. Nah, ini membentuk arsitektur baru ya, jenis arsitektur baru. Saya hapus ya biar lebih jelas. Nah, arsitektur baru, maka di sini inputnya sama, yang perlu diperhatikan outputnya juga sama ya, tetapi yang berbeda di sini ada tambahan, yaitu ada neuron atau ada lapisan penghubung tadi itu loh yang buat menggabungkan, yang mengcombine. Nah, ini disebut dengan hidden layer ya. Kok disebutnya hidden layer Bu? Kok nggak connecting layer ya? Connecting flat nanti gitu ya, karena yang secara eksplisit terlihat
bagi kita adalah input dan output. Sedangkan hidden layer ya dia behind the scene sebenarnya karena untuk mengcombine ya. Nah, ini disebut dengan hidden layer. Nah, jadi arsitektur ini yang gambar ini ya, arsitektur ini ya itu menghasilkan dua garis lurus ini ya. Nah, sekarang kenyataannya semakin ya ini butuh misalnya contohnya yang lingkaran ini butuh 5 garis lurus ya. 5 garis lurus. Berarti butuh lebih banyak garis ya, lebih banyak garis. Ya bisa kita memperbanyak neuron. Ini ada di hidden layer kan ada jumlah neuron ya. Neuron di hidden layernya atau kita memperbanyak jumlah hidden layernya gitu. Ya. Memperbanyak jumlah hidden layernya. Nah, kalau di gambar yang bawah ini hidden layernya ada 2 ya. Jadi di sini adalah input, kemudian ini adalah output ya. Di sini adalah hidden layernya. Gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Saya balik ke slide satunya ya. Nah, ini juga sama contoh yang lain ya. Misalnya problem ini ya. Problem ini kita mungkin don't have any idea ini bisa diklasifikasikan dengan apa bidang pemisahnya. Nah, kita bisa mengkombinasikan beberapa garis ya. Ya, ini kalau secara apa namanya curve ini ya berwarna hijau, ini bisa kita dekati dengan 3 garis ya. Nah, 3 garis di sini misalnya ini inputnya adalah 3 atribut ya, misalnya ada 3 neuron di input layer. Nah, ini di sini ada 3 neuron di hidden layer. Hidden layernya hanya 1 ya. Jadi ini adalah hidden layer. Ini input layer, hidden layer, dan yang di atas adalah output layer. Output layernya hanya misalkan kelas merah dan kelas biru ya. Dan ini kita masih menggunakan binary encoding untuk output layernya ya. Nanti kita akan bahas ada 2 jenis cara untuk menentukan jumlah neuron di output layer ya. Oke ya. Jadi ini disebut dengan multi layer neural network ya. Terdiri dari 3 layer, yaitu ada input layer, hidden layer, dan output layer ya. Dan semua ya ini kita masih belajar tradisional karena nanti kalau di DL nanti macam-macam strateginya ya. Kita belajarnya from the beginning. Semua ini antara satu neuron dengan neuron lain di layer selanjutnya itu semua terkoneksi secara penuh ya, maka disebut dengan fully connected network atau FCN. Mungkin ada yang pernah ngoding atau apa menggunakan TensorFlow dan sebagainya, membaca tutorial itu ada FCN gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia terkoneksi secara full atau penuh. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan jumlah neuron di hidden layer? Nah, sebelum jumlah neuron di hidden layer dan jumlah hidden layernya ya. Sebelum kita masuk ke hidden layer, karena ini memang yang the first ini harus kita tackle gitu ya, atau kita pahami gitu. Karena kita jangan membuat arsitektur neural network yang terlalu kompleks, padahal datanya itu sederhana gitu ya. Jadi kita buat yang sederhana aja. Yang harapan kita membuat arsitektur itu yang sweet ya, atau yang fit gitu dengan problem atau data kita. Jadi di sini ini adalah jumlah neuron. Sebelum kita menentukan ya jumlah neuron dan jumlah hidden layernya, ya kita pertama tentuin dulu ya input layer dan output layernya. Yang pertama adalah untuk jumlah neuron di input layer ya, jumlah neuron di input layer. Berapa jumlahnya? Yaitu sejumlah n, tapi n ini apa artinya? Nah, ini direpresentasikan berapa fitur gitu atau atribut yang kita gunakan untuk mengolah
dalam mengolah data tersebut dalam proses klasifikasi gitu ya. Waktu machine learning sepertinya Anda sudah mempelajari gitu ya. Misalnya kita punya data dengan 100 atribut gitu ya. Apakah mau digunakan semua atau mungkin harus dicek juga mana yang bolong-bolong ya, ada yang bernilai null value, apakah ada yang bisa di discard gitu ya, atau mau dipakai semua ya terserah gitu ya. Nah itu ada beberapa pro cons-nya kan, itu di awal-awal bab machine learning itu harusnya sudah dibahas ya. Jadi nah jumlah neuron di input layer-nya ini menyesuaikan atau mengikuti hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya 100 atribut yang akan diolah, maka kita punya 100 neuron di input layer ya. Atau 100 yang enggak usah 100 yang dikit aja, misalnya 4 atribut ya, misalnya ada data dengan 4 atribut, kita olah semua seluruh atributnya, maka kita punya 4 neuron di input layer. Kemudian untuk jumlah neuron di output layer, tadi kita input sudah paham ya, itu adalah sesuai dengan atribut dan fitur yang akan diolah. Kemudian berikutnya adalah jumlah neuron di output layer, ya, jumlah neuron di output layer. Nah, untuk jumlah neuron di output layer ini bergantung dari jumlah kelasnya ya. Ini kita masih ininya dari klasifikasi dulu ya, yang paling mudah. Nah, ada 2 jenis ya untuk menentukan jumlah neuron di output layer ya, strateginya. Mana ya? Oh ini. Ya, jadi ada 2 strategi ya, menentukan jumlah neuron di output layer. Yang strategi pertama yaitu adalah representasi biner ya. Kemudian strategi yang kedua adalah its class representation atau one hot encoding gitu ya. Nah, yang pertama binary representation, honestly ini binary representation kita make ya sebelum pada saat computational resources itu belum seperti saat ini ya. Walaupun sampai saat ini mungkin masih beberapa juga masih menggunakan ya, biasanya pada saat awal-awal sebagai tutorial gitu ya. Nah, jadi binary representation maksudnya gimana? Direpresentasikan secara biner ya. Misalnya kita punya 2 kelas ya. Kayak tadi misalnya kelas merah dan kelas biru ya, 2 kelas. Berapa jumlah neuron yang dibutuhkan di output layer? Nah, kalau kita pakai biner, 2 kelas itu bisa direpresentasikan dengan 1 neuron ya. Nah, karena kita menggunakan biner ya. Ini berawal dari misalnya kita punya ini ya, kita punya yang gampang yang supaya ini saya pakai XLP aja, single perceptron supaya gambarnya lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini ya, ini input layer, ini IL gitu ya, kemudian ini OL ya. Nah, kita pakai ini X1, X2, X3 ya, masuk di neuronnya, ini X1 sampai X3. Ya, ini ada input layer, kemudian ada output layer ya. Nah, kalau jumlah neuron itu jelas ya, tadi sesuai dengan jumlah atribut atau jumlah fitur. Kemudian untuk output layernya gitu ya. Nah,
Ya, mohon maaf ya, tadi ada ini. Jadi, kalau jumlah neuron input layer-nya itu sesuai dengan jumlah atribut. Nah, sekarang kalau jumlah neuron di output layer-nya, ini kalau kita pakai binary, maka cukup membutuhkan satu neuron untuk dua kelas ya. Di sini kan ada tadi ya fungsi aktivasi itu, yang bisa katakan sigmoid, bentuknya seperti ini ya, anggap aja semut gitu ya. Nah ini thresholdnya 0,5 ya. Nah misalnya ya berarti kalau di atas 0,5 hasilnya adalah kelas 1, kalau di bawah 0,5 hasilnya 0. Nah ini pakai fungsi aktivasi, dan ini kita binary ya. Jadi satu neuron tuh merepresentasikan dua kelas ya, biner. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya punya 5 kelas ya, kalau 5 kelas dia nggak bisa ya kalau satu neuron ya, 2 neuron juga nggak cukup, karena 2 neuron merepresentasikan maksimum 4 kelas ya, 2 pangkat 2. Ya, kita butuh 3 neuron di sini ya, 3 neuron. Nah, misalnya kita punya 3 neuron di sini, ya 1, ya 2, ya 3 ya. Nah, jadi kombinasi kayak dulu kita punya gambarnya gimana? Berarti ini saya langsung gambar aja. Ini misalnya neuron di output layernya ada 3 ya. Jadi di sini adalah Y1, Y2, dan Y3. Jadi hasil klasifikasinya atau kelasnya itu adalah kombinasi dari 3 value ini. Y1, Y2, dan Y3. Kalau Y1-nya 0, misalnya Y2-nya 0, Y3-nya 0, misalnya ini adalah merepresentasikan dari kelas 0 gitu ya. Kemudian kalau ini 0, 0, 1, maka dia kelas 1. Ya, misalnya gitu. Dan seterusnya. Nah, ini 5 kelas, kita bisa menggunakan 3 neuron. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya punya 10 kelas ya, 10 kelas, kira-kira butuh berapa neuron di output layer? Mungkin saya minta tolong Mbak Bening Lailina ya. Ada Mbak Bening ya? Hadir, Bu. Ya? Di mana Mbak Bening? Kalau saya punya 10 kelas, Sebentar, Bu. Saya masih kurang tahu, Bu. masih kurang tahu. Oh, oke. Mungkin Mas Bonifasius ya. Ya, Bu. Tadi untuk Ya, pertanyaannya ya bagaimana, Bu? kalau 10 kelas ya. Iya. Ini kan tadi saya contohnya 2 kelas sama 5 kelas. Kalau 10 kelas itu butuh berapa neuron di output layer? Bentar, Bu. 5 ya, Bu? Atau 4? Minimal berapa neuron? Sepertinya 5 ya, Bu. Lebih dari sama dengan 5. Bisa 5 dari mana? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Saya dari yang ini sih, Bu, yang kalau 2 kelas itu kan dia ini 1 neuron ya. Tapi tadi kalau 5 kelas berarti binary ya, cara berpikirnya kita pakai biner. Belum ini ya? Iya, Oke. agak ini Mas? sih. Ya, oke. Mungkin Mbak Carica ya, ini Mbak ya? Carica Deva. Iya, Bu. Berapa neuron Mbak kalau 10 kelas? 4 bukan ya, Bu?
Gimana bisa dapat 4 itu? Sebentar masih bingung juga, Bu. Antara 5, kalau enggak 4. Bu, Oke, ya. apakah kalau 4 itu apakah karena dia lebih dari, kan dua pangkat 4 nggak sih Bu? Jadi lebih dari 10. Jadi ini cukup butuh 4 aja ya kalau kita pakai binary ya. Karena kalau 3 neuron itu kan menampungnya 8 kelas ya, 2 pangkat 3, 8 kelas ya. Kayak ini kan Y1, Y2, Y3 ya, 0, 0, 0 ya, ini jadi kelas 0. Nanti sampai terakhir 1, 1, 1. Jadi total tuh kita dengan 3 neuron bisa 8 kelas ya. Nah, tapi kalau untuk contoh ini kita cuma pakai 5 ya udah berarti kelas 1 sampai 5 ya. Jadi kita pakai kelas misalnya kelas 1 sampai 5 atau kelas 0 sampai 4. Nah, kalau 10 kelas nggak cukup kalau 3 neuron karena kan 3 neuron tadi hanya 8 kelas. Maka kita naik 4 neuron. 4 neuron itu maksimal 16 kelas karena 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Jadi kita mikirnya biner ya. Karena ini kombinasi ya, Y1, Y2 dan Y3 gitu ya. Bukan kombinasi tepatnya, permutasi kalau ini ya, kalau misalnya kita bayar ada permutation di mana urutan mempengaruhi ya. Tapi paling mudahnya kita nyebutnya binary aja ya. Jadi ini adalah binary representation ya. Sudah paham ya? Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Sudah paham? Oke. Paham Bu. Ya. Oke, berikutnya adalah its class representation atau one hot encoding ya. Its class representation one hot encoding ini satu kelas ya direpresentasikan dengan satu neuron gitu. Jadi kalau ada 5 kelas ya 5 neuron langsung. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ya. Dari Y1 sampai Y5. Ya. Kemudian kalau 2 kelas ya 2 neuron. 100 kelas ya ada 100 neuron di output layernya. Ya, jadi setiap satu kelas itu direpresentasikan dengan satu neuron. Nah, tentunya ini nanti fungsi aktivasinya sudah tidak menggunakan yang sifatnya threshold seperti sigmoid dan yang lain. Nanti kita akan pelajari, kita menggunakannya adalah berbasis probabilitas, ya, terinspirasi dari naive Bayes. Jadi nilainya voting. Ini kelas apa ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Tapi yang perlu Anda pahami bahwa untuk menentukan arsitektur dari neural network di output layer bisa pakai biner atau one hot encoding gitu ya. Salah satunya nanti fungsi aktivasinya kalau one hot encoding adalah kita pakai softmax ya. Nah, sekarang kita lihat pro cons-nya ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kalau yang pertama untuk biner ya. Biner ini gimana kira-kira? Mungkin saya minta tolong Mas Hanan Fahira. Mana Mas Hanan Fahira? Ya, Bu. Oh, Mbak ya. Ini angkatan berapa? Angkatan 20, Bu. Oh, tapi ini kok CS 14 ini bisa Oh, bisa ini bikin. kelas dari buat MBKM, maaf Bu, lupa diganti. Oh, iya, iya. Soalnya dikira angkatan 2014. Sebentar ya, sebentar. Ini ada
Mohon maaf ya, ini di rumah jadi ada beberapa intermezzo. Oke, nah jadi tadi ya Mbak Hanan ya, panggilannya siapa ini? Rima, Fahira, Rima, Bu. Rima ya. Oke Mbak Rima, kalau tadi dilihat ya ada representasi biner sama yang one hot. Kira-kira kalau kelebihan kekurangannya yang biner apa? Ini kalau biner menggunakan neuron yang lebih sedikit, Bu. Gimana? Mungkin kalau neuron menggunakan kalau biner itu menggunakan neuronnya mungkin lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Oke, oke. Jumlah neuronnya jadi lebih sedikit ya. Kemudian jadinya gimana kalau lebih sedikit? Mungkin jadi lebih simpel, lebih sederhana gitu, Bu. Sebentar ya, Mbak Rima, maaf nih. Ya, mohon maaf ya, ini ada intermezzo sedikit. Kebetulan anak saya lagi kurang enak badan. Oke, jadi kalau tadi kata Mbak Rima, kalau misalnya, terima kasih ya Mbak Rima, dan juga yang lain sudah tadi sudah diskusi. Jadi kalau 5 kelas, kalau kita pakai binary representation, otomatis jumlah neuronnya lebih sedikit ya di output layer ya. Ya kita bandingkan aja, misalnya di sini 5 kelas kita perlu 3 neuron ya, sedangkan kalau menggunakan ini binary sih, salah ini yang one hot encoding ya, itu kita butuh 5 neuron juga. Jadi lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit jumlah neuronnya di output layer, maka arsitekturnya semakin kompleks. Ya maaf, mohon maaf ada paginya banyak intermezzo. Jadi ya oke, mohon maaf ini jadi kalau ada 3 ini ya, misalnya kalau kita pakai binary itu 3 neuron di output layer jadi lebih sedikit ya. Nah, kalau lebih sedikit arsitekturnya tuh jadi lebih kompak kan ya. Nah, misalnya ya, apa namanya, kita punya 4 neuron
ya di input layer. Di sini ada di hidden layernya ada 3, kemudian di outputnya ada 3, ya. Maka karena ini fully connected, semua terkoneksi ya, satu neuron dengan neuron lain di hidden layer berikutnya atau di layer berikutnya kan gini. Ini fully connected, ada bobot. Nah, semakin banyak jumlah neuron, itu kan semakin banyak bobotnya yang harus kita cari nilainya pada saat proses pembelajaran, ya kan, atau learning algorithm. Dan nanti semakin banyak neuronnya, semakin banyak layernya juga, proses perkaliannya ya, atau feed forwardnya juga akan semakin banyak gitu, kompleksitasnya semakin tinggi. Jadi memang kalau kita pakai binary representation secara computational resources itu membutuhkan cost yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang one hot encoding. Sedangkan kekurangannya apa? Kekurangannya agak sedikit unfair juga kalau kita pakai binary. Kenapa? Contohnya begini, kita punya 5 kelas biner, 5 kelas ya, 5 kelas. Jadi misalnya kelas apa namanya? Contohnya misalnya kelas cancer itu ya, misalnya kalau kita menentukan cancer ada normal, stadium 1, 2, 3, 4. Ya, jadi total kan ada 5 kelas. Nah, kalau kita representasikan dengan 3 neuron di output layer, nah 3 neuron itu dia seharusnya bisa menampung 8 kelas ya. Nah, kalau untuk data training kan sudah ada labelnya jelas ya. Ya mungkin tidak masalah, tapi pada saat nanti kita pengujian, testing, ternyata ada suatu data gitu ya. Jadi kalau misalnya ini hanya 5 itu kan 000, ini 0, 1, 0, kemudian 0, 1, 1. Nah, kemudian 1, 0, 0. Ya, kan gitu. Nah, ini 5 ya, padahal kalau masih ada 3 yang lain. Nanti kalau pas data pengujian ya, ternyata ada yang nilainya 1, 1, 0. Lah dia kelas apa? Maka dia masuk kelas nggak terdefinisikan, maka dia akan masuk ke unclassified gitu. Jadi kalau dengan binder ini jadi kayak kurang fair gitu, karena nanti ada memungkinkan potensi data itu sebagai unclassified gitu ya. Dan ini memang ini ada mahasiswa saya S2 itu dia pakai binder ya, jadinya gini ya. Ya pada saat itu ya itu sudah agak lama, karena kalau kita paksakan pakai yang one hot itu komputasinya besar sekali gitu kan, kebetulan datanya juga besar dan sebagainya gitu ya. Ya sekitar 6 tahun yang lalu sudahan ya. Nah, tapi dengan resources yang semakin baik, computational resources semakin baik ya, nggak masalah sudah terkait dengan tadi waktu komputasi dan semuanya mungkin sudah bisa dihandle gitu ya, sehingga sekarang trennya sudah jarang yang pakai biner, tapi kita akan belajar 2 jenis ini ya, biner dan one hot ya. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk arsitekturnya. Sekarang kita lanjut ke spreadsheet dulu. Jadi kemarin saya yang sebelum ini ya, ini sebelum berlanjut ya, harapannya Anda sudah paham terkait multilayer neural network untuk arsitekturnya, tetapi belum ke algoritma pembelajarannya. Nah, untuk berlanjut ke sana, Anda harus paham dulu, dan saya yakin bahwa Anda paham juga gitu ya, terkait dengan algoritma pembelajaran untuk single layer perceptron. Jadi yang kemarin ini single layer perceptron kita coba terapkan ya ke data iris ya. Saya rasa data iris sudah Anda sangat friendly sekali ya dengan data iris. Mungkin di kuliah sering juga sering dipakai karena memang ya the easiest one ya, atau yang paling gampang untuk dijelaskan, dijadikan contoh, dan dia memang masih dalam keadaan ideal gitu. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan data iris tapi pakai single layer perceptron gitu ya. Nah, ini sebelum pakai coding-codingan kita ke Excel dulu gitu ya, ke spreadsheet dulu.
ya. Jadi ini spreadsheet. Di sini ya ini ada Stepaleng ya. Kalau di Iris ya, saya anggap Anda sudah friendly, jadi saya nggak usah tunjukkan bagaimana cara dapat datanya dan sebagainya ya. Di data Iris ada 4 fitur ya, atau 4 atribut, dan kebetulan kita gunakan semua ya sebagai fitur. Jadi Stepaleng, Stepalwidth, Petalwidth, kemudian jenis bunganya adalah dari Iris setosa hingga Virginica, ada 3 kelas. Kemudian berarti ini kalau kita jadikan input semua, maka ini X1, X2, X3, dan X4. Kemudian Y1 dan Y2, ini karena kita ada 3 kelas ya, ada 3 kelas ya, Iris setosa, Versicolor, dan Virginica. Kemudian kita representasikan outputnya dengan binary dulu ya. Jadi karena kita baru belajar yang learning algorithm dengan sigmoid dulu ya, fungsi aktivasinya. Jadi yang konvensional ya, yang tradisional, yang tradisional. Nanti yang one hot encoding berikutnya nanti di berikutnya kita akan pelajari ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita representasikan arsitekturnya, kita punya 4 neuron di input layer ya. Ini ya, ini X1, X2, X3, dan X4. Kemudian karena tadi ada 3 kelas berarti butuh 2 neuron kalau pakai biner ya. Kalau 1 neuron nggak cukup, 2 neuron ya. Nah, ini berarti Y1, Y2, ya kan? Nah, di sini ada, ini kita single perseptron, ini ada koneksi atau bobot ya, dari X1 ke Y1, X2 ke Y1 ya. Total ada berapa koneksi? Ada 8 koneksi, ada 8 bobot yang akan kita cari ya, yaitu theta 11 hingga theta 24. Oh, ini harusnya indeksnya salah nih. 11 misalnya, lengkapi ya, 21 biar lebih theta 31 ya, theta 41, theta 12, dan theta 22, theta 32, dan theta 42. Maaf, ini saya hanya memperbaiki indeksingnya ya. Jadi indeksingnya supaya lebih mudah. Maka di sini ada koneksi theta 11 ke sini ya, dari X1 ke Y1. Ini dari X2 ke Y1 ada theta 21 ya. Kemudian ada bias 1 dan bias 2 ya. Bias 1 dan bias 2. Kemudian ini hasilnya, ada activation function-nya, prediksi, kemudian ada kita akan menerapkan algoritma pembelajarannya, yaitu ada error dan delta theta 1 hingga delta bias 1, bukan delta biasa, nggak ada tetanya ya, delta bias 1 dan delta bias 2 ya. Maaf, ini saya nyari spreadsheet saya, udah saya upload ke Elok, kehapus ya course saya yang lama ya. Jadi ini saya pakai tugas dari mahasiswa dulu di apa namanya, angkatan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini ya, algoritma pembelajarannya. Yang pertama ya, kita pseudocode-nya inisialisasi bobot dan bias secara random, kemudian menghitung fungsi errornya. Kalau errornya tinggi, masih tinggi, kita update bobot ya, dan update biasnya. Update bobotnya adalah theta 1 yang baru atau bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikurangi learning rate dikali delta theta 1. Nah, sekarang delta theta 1-nya bagaimana? Yaitu 2 kali prediksi minus target, 1 minus prediksi,
kali prediksi kali X1. Nah, kalau untuk khusus untuk bias, kita bukan dikali X atau apa, tapi dikalikan value 1, atau nggak usah ditulis aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya 150 data, ya, kebetulan kalau Iris itu datanya 150, ya, di sini, maka proses update bobotnya, ya, ini kan update bobotnya untuk 1 kali epoch, ya, jadi ada istilah epoch itu iterasi, ya, itu berarti dilakukan terhadap seluruh datanya. Nah, karena kita masih pakai gradient descent, nanti ada algoritma stochastic gradient descent beda lagi. Ini yang ya, yang paling sederhana dulu ya. Nah, kita pakai gradient descent, artinya bahwa 1 kali epoch itu kita mengupdate ke seluruh datanya. Jadi ada 150 data, maka ada 150 kali update bobot. Ya. Nah, patokannya apa? Tadi patokannya nilai error tadi ya. Kalau misalnya errornya sudah dalam 1 kali epoch itu untuk seluruh data sudah cukup baik, maka tidak perlu update dilakukan pembelajaran lagi untuk epoch berikutnya. Tapi kalau belum, maka perlu gitu ya. Nah, sekarang ini pertama tadi inisiasi random dulu ya bobotnya. Nah, bobotnya ini saya inisiasi random misalnya supaya mudah ini semua dijadiin 0,5. Kemudian berikutnya kita cari ya hasilnya, yaitu dengan sum of function ya. Di sini adalah X1 ini ya, H3 ya, H3 dikali dengan X1 karena itu adalah pasangannya, ditambah I3 ya dikali X2 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita dapatkan result satunya ya untuk Y1. Kemudian ini result Y2 karena kebetulan bobotnya sama ya. Nah, kemudian kita activation reset ya. Nah, kita lakukan sigmoid function ya. Activation functionnya adalah sigmoid ya. Kemudian kita gunakan threshold, kalau misalnya lebih dari 0,5 maka dia 1, kalau kurang dia 0 ya. Kemudian kita hitung errornya. Errornya di sini menggunakan square function. Errornya adalah prediksi dikurangi ground truth atau nilai sebenarnya. Gitu. Sebenarnya adalah 1, tapi yang dihitung bukan hasil prediksi yang klasifikasi, tapi hasil prediksi dari fungsi aktivasinya. Ya. Nah, kemudian baru ya kita lakukan update bobot dulu. Ya, update bobotnya adalah ini ya. 2 kali prediksi minus target kali 1 minus prediksi kali X yang terkait ya, ini kebetulan A3. Kita update untuk semuanya, data theta dan bias. Ya. Nah, ini baru satu data. Kemudian kita lanjutkan untuk data yang kedua, karena ini kurang-kurangnya 150 whole data as a training data gitu ya, seluruh data sebagai training data. Nah, ini sampai 150. Nah, ini jadi baru selesai 1 epoch. Ya, baru selesai 1 epoch. Nah, kita bisa lihat dengan bobot yang ada semua masih misclassified, akurasinya baru 30% karena semua diklasifikasikan as sebagai Iris setosa ini ya prediksinya. Anda lihat satu-satu semua. Ya. Nah, tugas Anda ya nanti ini akan saya upload spreadsheet-nya ya, upload spreadsheet-nya, dan akan saya ini formulanya masih sama ya. Jadi nanti Anda bisa melihat dan meninjau kembali. Kemudian tapi yang di sini saya hapus yang bawah ini, Anda melanjutkan ya proses pembelajarannya hingga 5 epoch ya. Kalau ini kan baru 1 epoch. Jadi mohon nanti Anda melanjutkan hingga 5 epoch ya. Nanti akan saya upload ke ELOC ya. Nanti kita akan bahas di pekan depan ya. Ada pertanyaan mungkin untuk tugasnya? Saya rasa tidak memberatkan karena hanya pakai spreadsheet dan juga sudah ada formulanya gitu ya. Tujuannya nanti Anda supaya paham ya. Harapan saya tidak copy file dari teman ya. Jadi itu
memang kerja Anda gitu ya, mencoba gitu ya. Nanti kalau hanya copy file, Anda coba pahamin dulu deh gitu ya. Nanti kalau saya copy file, Anda nggak paham, nanti ke step berikutnya nggak paham nanti ya. Jadi kalau ini sudah jelas, nanti berikutnya saya akan minta Anda coding from scratch untuk SLP. Nanti selanjutnya kita masuk ke MLP backprop, selanjutnya kita masuk ke deep learning. Ya. Karena kalau misalnya ininya nggak paham, berikutnya nanti ikutan nggak paham soalnya ya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu atau sudah cukup? Mungkin Mas Novelio Putra Indarto, Belum ada, Bu. Untuk sekarang ada masih pertanyaan nggak? belum, Bu. Belum, Bu. Masih bisa mengikuti. Masih bisa mengikuti ya. Oke, nanti saya akan upload di Elok ya. Nanti mohon dilengkapi spreadsheet-nya ya. Jangan copy paste, coba dikerjakan sendiri ya. Ya cuman spreadsheet aja gitu ya. Mungkin bisa diskusi sama teman, tapi jangan copy paste ya atau rename file ya. Nanti Anda cukup memahami tujuan saya, Anda tilik ya formula-formulanya caranya gimana gitu. Pekan depan akan kita bahas dan diskusikan ya. Nanti kalau sudah jelas, saya yakin Anda sudah paham. Berikutnya saya minta Anda untuk membuat single layer perceptron from scratch menggunakan Python. Kemudian nanti from scratch itu tidak menggunakan library yang terkait dengan neural network ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke MLP. Ya. Mungkin begitu dulu ya untuk hari ini. Coba nanti diminta tolong dikerjakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Saya tidak bisa absen. QR-nya untuk saya sedang tidak bisa, Bu. Boleh tolong di add secara manual. Halo, Bu.